Saudara-saudara, hari ini kita akan meneruskan bicara iman kepercayaan di dalam antar kepribadian. The faith in Christ happening in the interpersonal relationship. Setelah kita percaya kepada Tuhan, kita mendapatkan jati diri dan kita menemukan kepercayaan yang menghubungkan kita dengan Tuhan Allah. Selain kita mempunyai hubungan pribadi antara yang dicipta dengan yang mencipta, kita juga mempunyai hubungan pribadi misterius, pribadi yang sangat-sangat berarti antara diri kita dengan diri kita. Nah, kita masih mempunyai hubungan pribadi antara diri kita dengan diri orang lain yang dicipta sama seperti Tuhan di dalam peta dan teladannya. Jadi di sini saya membagikan 3 relationships in between the interpersonal relation. Me and my God. Me and myself. And me and others which have been created after the image and the likeness of God as human beings. Manusia mempunyai pribadi karena Allah mempunyai pribadi. Pribadi Allah terdiri daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ketiga pribadi ini mempunyai hubungan satu dengan lain, mempunyai relasi pribadi dengan pribadi, dan keadaan relasi di antara ketiga pribadi ini telah menjadi teladan dan telah menjadi contoh, menjadi fondasi hubungan pribadi dengan pribadi yang lain. The relationship between the person of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit becomes the foundation, becomes the model, becomes the example of the interpersonal relationship outside of God Himself. Itu sebab Allah menjadi dasar komunitas. Allah menjadi teladan masyarakat. Allah menjadi satu contoh daripada hubungan pribadi antara yang dicipta dengan yang dicipta, di antara yang dicipta dengan yang mencipta. Tuhan menjadi sumber segala sesuatu. Pribadi ketiga terhadap pribadi kedua dan terhadap pribadi ke satu, di antara Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, di antara Allah Anak kepada Allah Bapa dan Allah Roh Kudus, di antara Allah Roh Kudus, Allah Bapa, dan Allah Anak, 3 pribadi saling berhubung, saling berrelasi dengan teladan yang terindah, dengan relasi yang tersuci, teradil, terbenar, dan penuh dengan cinta kasih dan kebentukan daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus menjadi 3 pribadi yang bersatu, menjadi 3 pribadi yang saling mengasihi. Allah mengasihi Anak, Anak mengasihi Allah, Allah Bapa mengasihi Roh, Roh mengasihi Allah, Anak mengasihi Roh, Anak mengasihi Bapa, Bapa mengenai Roh, Roh mengenai Bapa. 3 pribadi ini mempunyai hubungan kasih antara satu dengan yang lain, dan ini menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi sesuatu perwujudan yang paling dasar bagaimana manusia mendirikan masyarakat. Tidak ada agama yang mengajar ini. Tidak ada agama percaya Allah Tritunggal. Tidak ada agama yang mengetahui apa artinya pribadi dan pribadi membentuk hubungan kasih, relasi, keadilan, kesucian, dan juga akan keabadian yang kekal, kecuali mengerti Allah Tritunggal. Orang Kristen satu-satunya makhluk yang mengerti hubungan relasi antara pribadi harus menyontoh Tuhan dan harus mempunyai konfirmasi bagaimana mengikuti teladan yang Kristus sendiri turun ke dunia.
Allah menciptakan manusia dengan peta dan teladan Allah sendiri. Allah berjadi teladan karena kirim Kristus. Peta Allah diberikan dalam potensi di mana kita semua mempunyai peta, dan teladan Allah diberikan contoh di mana Kristus turun ke dalam dunia menjadi teladan engkau dan teladan saya. Dia menjadi pribadi satu-satunya yang menjadi sumber daripada moralitas seluruh alam semesta. Dan di dalam Kristus engkau belajar apa itu kasih, engkau belajar apa itu kesucian, engkau belajar apa itu keadilan, engkau belajar apa itu belas kasihan, engkau belajar apa itu kebenaran. Di dalam Kristus seluruh dunia dipersatukan. Di dalam Kristus semua pribadi diberikan contoh. Di dalam Kristus dia menjadi teladan yang menjadi contoh dan menjadi guru besar bagi semua orang yang berkepribadian. Sekarang setelah kita mempunyai pribadi yang beriman kepada Allah yang bertiga pribadi, dan kita beriman kepada Tuhan menjadi dasar kita beriman kepada diri kita. Apakah artinya iman kepada Tuhan menjadi dasar dan menjadi teladan, menjadi fondasi iman kepada diri kita? We believe in God, and to believe in God is the faith which is the foundation of believing in us ourselves. Orang yang percaya kepada Tuhan akhirnya mendapatkan kekuatan untuk percaya diri. Apakah kita sudah percaya Tuhan? Tidak cukup. Apakah kita masih perlu percaya diri? Ini sangat penting sekali. Percaya diri adalah sesuatu penilaian pertama untuk mentegakkan kehormatan kita sebagai pribadi. Orang yang tidak percaya diri tidak mungkin menghargai diri. Orang yang tidak menghargai diri tidak mungkin dihargai oleh orang lain. Before you gain others' respect, you should respect yourself. Because if you don't have the self-confidence to believe and to appreciate your own value, you will never be able to demand others to value you or to honor you. Jikalau kita tidak menghargai diri, jangan tuntut orang lain menghargai kita. Jikalau kita tidak mempunyai percaya kepada diri, jangan tuntut orang lain sepatutnya percaya kepada engkau. Ini sesuatu dalil yang penting sekali. Itu sebab percaya kepada dirimu sendiri itu satu hal yang sangat-sangat indah, sangat-sangat berharga, dan sangat-sangat penting. To believe in yourself, to have a confidence for you yourself, to appreciate yourself is very important. Because it is a basis for you to demand others when they should respect you, they should appreciate you, they should value you, they should honor you, is based on your value to yourself. Setiap orang harus mempunyai penghargaan diri, dan ini berdasarkan sesuatu sifat relativitas yang hanya diciptakan Tuhan Allah untuk manusia, bukan binatang. Tidak ada binatang yang bisa menghargai diri. Binatang hanya bisa memelihara diri, tetapi tidak bisa appreciate diri, tidak bisa menghargai diri, tidak bisa memberikan penilaian tinggi untuk mengukur diri, karena mereka binatang. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang bisa menilai diri, menghargai diri, mempunyai kepercayaan kepada diri, menghormati diri, dan mengasihi diri secara kasih yang dimengerti sebagai peta teladan Tuhan Allah. Allah menciptakan manusia dengan begitu ajaib. Itu sebab manusia berada di dalam diri dan di dalam keperhadapan terhadap diri. You berada di dalam dirimu, dan you berada di luar dirimu. Yang di luar dirimu adalah dirimu, yang di dalam dirimu juga adalah dirimu. Lalu engkau memecahkan diri dari diri, sehingga engkau melihat diri dari luar untuk menilai diri yang di dalam. Itu namanya relativitas. Itu namanya hubungan mutual di dalam diri terhadap diri.
Kita selalu mengatakan, jaga dirimu sendiri. Hargai dirimu sendiri. Jangan lupa penilaian dirimu sendiri. What is the estimation? What is the self-esteem? What is the self-respect? What is the self-determination? Ini semua kalimat membuktikan manusia mempunyai hubungan relasi antara diri di luar terhadap diri di dalam. Engkau adalah satu-satunya makhluk yang kadang-kadang engkau tidur di situ. Lalu engkau keluar dari dirimu, dari luar dirimu, melihat ke dalam dirimu, lalu berkata-kata, tidak ada orang lain. Engkau bicara sama sendiri. Engkau bicara tadi sore kamu salah. Yang dibicarain diri. Yang berbicara diri. Diri berbicara kepada diri. In a self-separation, self-division, and self-appreciation. Diri keluar dari diri. Bicara kepada diri. Dialog antara diri sendiri. Karena di dalam dirimu yang eksistensi, di dalam dirimu yang berada, terjadi relativitas yang diciptakan oleh Tuhan. Ini seperti kalimat yang ditulis oleh seorang filosof daripada Prancis yang namanya ada Jean-Paul Sartre. Iman kepercayaannya sangat kacau. Saya tidak menghargai dia punya iman kepercayaan, tapi saya belajar dia punya pikiran apa artinya diri, menghadapi diri, diri menilai diri, diri mengapresiasi diri. Dia berkata, being in itself. Lalu menambah satu kalimat, being to itself. Waktu being in itself, saya berada di dalam diriku. Waktu being to itself, saya di luar diriku. Lalu saya melihat dari luar diriku ke dalam saya yang berada di dalam diriku. Itu namanya self-estimation, self-appreciation, self-honor, and self-esteem. Manusia yang mengerti menilai sendiri dari luar diri, karena manusia diberikan sesuatu kemungkinan bersubjektivitas untuk menilai diri yang berobjektivitas. Saya berada sebagai subjek dan saya menilai diri sebagai objek. Saya menilai diri, lalu saya catat, saya ada orang bagaimana, bukan karena dikatakan orang lain, bukan karena dinilai orang lain, tapi karena saya menilai sendiri. Nah, ini merupakan hanya ada pada manusia. Tidak ada kucing yang bisa menilai diri. Tidak ada harimau yang bisa apresiasi diri. Semua binatang hanya ada di dalam diri yang tidak berseparasi. Tapi manusia satu-satunya diri yang diseparasikan menjadi manusia menghadapi manusia. Diri menilai diri. Ini satu hal yang begitu ajaib yang dicipta oleh Tuhan di dalam diri manusia menurut peta dan teladan Tuhan Allah sendiri. Setelah kita percaya dan beriman kepada Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita kemungkinan beriman kepada diri. Itu sebab pada waktu manusia menilai diri, kemungkinan jatuh di dalam dua keadaan yang selingkuh, yang menyeleweng, yang sangat bahaya. Kalau engkau melihat dirimu lebih tinggi dari sepatutnya, itu namanya superiority complex. Kedua, jikalau engkau melihat dirimu lebih rendah daripada seharusnya, itu disebut inferiority complex. Ini dua-dua adalah jatuh. Satu terlalu tinggi ke atas, satu terlalu rendah ke bawah. Jatuh tidak tentu ke bawah. Jatuh ke bawah ini namanya gravitasi dunia. Tetapi saudara-saudara, waktu Newton masih kecil, satu kali dia berbaring di rumput melihat apel yang di atas. Tidak lama ada satu apel yang jatuh dari pohon ke bawah. Dia mulai pikir, kenapa apel itu jatuh dari atas ke bawah? Adakah apel yang jatuh ke atas? Dia mulai menemukan gravitasi. Saudara-saudara, ini pertemuan pertama kali di dalam sejarah manusia mengenai kekuatan di dalam alam semesta
setiap itu ada daya tarik kepada diri sendiri. Dia tanya dengan sesuatu tantangan, kenapa tidak jatuh ke atas? Jatuh ke atas hanya ada di dalam kitab suci. Kalau jatuh, kenapa ke atas? Kita punya konsep jatuh harus ke bawah, karena kita dipengaruhi itu daya tarik bumi. Semua di atas bumi kalau jatuh ditarik oleh bumi, jatuh ke bumi. Tidak ada yang jatuh ke langit. Itu adalah melawan gravitasi. Saudara-saudara, dengan demikian satu dalil di dalam sesuatu ada daya untuk menarik sesuatu turun dan bersatu ke berdiri. Itu gravitasi. Itu sudah diakui semenjak dalil itu ditemukan oleh Sir Isaac Newton. Tetapi Alkitab berkata kepada kita, pertama kali jatuh bukan manusia. Pertama kali jatuh itu malaikat. Nah, malaikat berkata, aku ingin lebih tinggi, setinggi Tuhan. Aku tidak mau menjadi malaikat. Nah, ini namanya jatuh ke atas. Waktu malaikat meninggalkan posisi asli yang ditetapkan oleh Tuhan sebagai malaikat. Malaikat itu malaikat. Dia tidak mau. Dia tidak rela menjadi malaikat. Dia mau menjadi Tuhan. Saya ingin setara dengan Allah. Saya ingin naik ke atas. Saya ingin seperti Allah. Allah tidak pernah mengatakan engkau bisa menjadi Allah. Allah mengatakan Allah itu Allah. Manusia itu manusia. Malaikat itu malaikat. Malaikat dicipta menjadi yang berkedudukan malaikat. Manusia dicipta menjadi yang berposisi manusia. Tapi kalau manusia tidak rela menjadi manusia, dia mau naik ke atas, Tuhan mengatakan itu jatuh. Dia mau turun ke bawah, itu Tuhan mengatakan itu juga jatuh. Jadi menurut kitab suci, orang yang jatuh di dalam dosa ada orang yang tidak mau berada di tempat posisi yang ditetapkan oleh Tuhan. If you are not willing to stay in your original position, in God's eye, you are fallen. Orang kalau tidak berani, tidak mau, tidak rela menjaga kedudukan, potensi dan satu derajat yang Tuhan tetapkan oleh dia, dia tidak memelihara derajat aslinya, maka dia jatuh. Dia bisa jatuh ke bawah, itu namanya melarat turun. Dia bisa jatuh ke atas, itu namanya ambisi liar. Saudara-saudara, kitab suci satu-satunya buku bicara kepada kita, malaikat jatuh ke atas. Dia bukan jatuh turun menjadi binatang. Dia mengatakan, saya ingin menjadi seperti Tuhan Allah. Ini ambisi liar yang tidak boleh terjadi, tidak mungkin terjadi, dan tidak diizinkan terjadi. Karena Allah adalah Allah. Dia tidak memberikan tempatnya untuk yang dicipta yang lain. Allah menciptakan malaikat-malaikat. Allah tidak mengizinkan malaikat menjadi Allah. Allah juga tidak mengizinkan malaikat menjadi manusia. Kecuali Allah sendiri yang pernah satu kali turun merendahkan diri, menjadi inkarnasi, menjelma menjadi manusia. Selain itu tidak boleh terjadi. Yang di surga menjadi manusia, yang malaikat menjadi binatang. Semua tidak diizinkan. Pada waktu manusia ingin menjadi seperti Allah, itu dipengaruhi oleh iblis. Karena iblis adalah malaikat yang cuma malaikat, tapi tidak rela menjadi malaikat. Dia mau menjadi seperti Allah, maka Tuhan cambuk dia turun dari tempat yang sebenarnya begitu tinggi melayani Tuhan, menjadi setan yang akhirnya dibuang dari surga. Saudara-saudara, kenapa dibuang dari surga? Karena dia sekarang tidak layak lagi mempunyai tempat aslinya. Apakah tempat aslinya? Tempat aslinya adalah tempat malaikat. Tetapi dia tidak mau menjadi malaikat. Dia mau menjadi Allah. Allah tidak izinkan, turunkan dia dari tempat paling tinggi menjadi dibawa menuju ke neraka. Saudara-saudara, ini bahaya sekali. Orang yang mempunyai ambisi liar, orang yang tidak puas dengan pimpinan Tuhan,
dia akan hancur karena dia mempunyai usaha jatuh ke atas. Akibatnya dilempar Tuhan jatuh ke bawah, dan di situ melarat, binasa mulai terjadi. Setelah malaikat jatuh, setelah malaikat mau jadi Allah tidak jadi, akhirnya diturunkan menjadi setan, maka dia mulai mengganggu manusia, mencobai manusia, merangsang manusia untuk belajar seperti dia, menjadi sombong. Barang siapa yang tidak setuju, tidak rela taat kepada Tuhan, memelihara status original yang diberikan oleh Tuhan, dia ingin belajar dari setan, ingin ambisi, liar, mau sama dengan Tuhan Allah, akhirnya Tuhan akan turunkan dia dari tempat yang tinggi menjadi binasa. Saudara-saudara, saya takut sekali waktu saya melihat kitab suci dengan dalil yang begitu penting telah menjadi contoh, menjadi pelajaran untuk seluruh umat manusia, sehingga kita dengan gentar mengetahui Tuhan adalah Allah yang ajaib, adalah Allah yang maha kuasa, dan ada Allah yang tidak pernah dilampaui oleh siapa. Barang siapa tidak rela memelihara status yang diberikan oleh Tuhan, dia mempunyai ambisi liar yang ingin lebih tinggi, Tuhan pasti mencampukkan dia sehingga dia turun dari tempat asalnya, pergi ke tempat yang tidak wajar, yaitu yang disiapkan sebagai hukuman daripada Tuhan Allah. Saudara-saudara, apa bedanya Yesus Kristus dengan setan? Apa bedanya Yesus dengan malaikat yang jatuh? Yesus diberikan kedudukan dan dia di mana saja dia taat kepada pimpinan Tuhan. You put me here, I'm willing to obey you. Yesus tidak pernah melawan Tuhan. Tuhan dan kehendak Tuhan dijalankan oleh Yesus Kristus menjadi contoh semua makhluk yang harus taat kepada Kristus seperti Kristus taat kepada Allah. Belajar dari Dia yang tidak pernah salah. Saudara-saudara, Yesus Kristus adalah Allah. Tuhan suruh dia menjadi jelma, menjadi manusia. Dia rela, dia taat, dia mengikuti pimpinan Tuhan, rela turun. Tetapi saudara-saudara, setan beda dengan Kristus. Setan tadinya bukan Allah, tapi dia mau jadi Allah. Tidak seharusnya. Dia mempunyai ambisi liar. Kristus tadinya Allah, dan dia tidak merebut, dan dia tidak sombong, tidak mempertahankan kalau dirinya Allah, maka dia tidak mau taat. Yesus adalah Allah, Allah pribadi kedua, yang rela taat kepada Allah pribadi pertama. Setan bukan Allah, dia hanya ciptaan saja, tapi dia tidak rela menjaga sesuatu posisi orisinil yang Tuhan berikan. Dia mau meninggalkan temannya, mau naik ke atas. Bagi Tuhan itu jatuh ke atas. Saudara-saudara, Yesus Kristus dipimpin Tuhan turun ke dunia dari sifat ilahi memiliki sifat manusia. Dari Allah sang pencipta turun menjadi manusia seolah-olah yang dicipta. Dan karena kerelaan Kristus turun, itu mengakibatkan dia dinaikkan Tuhan, diberikan tempat paling tinggi, lebih tinggi dari siapapun. Segala pemerintah, segala penguasa, segala alam semesta, tidak ada yang lebih tinggi dari Yesus Kristus. Di sini kita lihat Yesus di tempat yang paling tinggi rela turun, akhirnya diangkat oleh Tuhan Allah. Setan di tempat yang bukan paling tinggi, dia mau lebih tinggi, akhirnya diturunkan Tuhan menjadi setan. Mengapa Allah menjadi manusia? Karena inisiatif rendah hati. Kenapa ketua malaikat menjadi setan? Karena ambisi liar. Akhirnya dapatkan sesuatu ditolak oleh Allah yang dia tidak bisa inisiatif lagi. Jadi yang rela rendah turun, akhirnya ditinggi oleh Tuhan. Yang rela tinggi dengan liar, akhirnya diturun oleh Tuhan. Ini kedua yang paling menjadi teladan. Yang satu teladan yang baik, Yesus Kristus. Yang satu teladan yang jelek, iblis. Yesus adalah tertinggi, rela turun atas inisiatif sendiri.
Kerendahan hati Kristus mengakibatkan dia diangkat oleh Allah lebih tinggi dari segala makhluk, segala oknum, segala ciptaan. Dan Kristus lebih tinggi dan bertata dengan Tuhan Allah untuk selama-lamanya. Yang rela turun akhirnya ditinggikan oleh Allah. Yang rela tinggi akhirnya diturun oleh Tuhan Allah. Ini ada dua teladan. Satu teladan yang sukses, yaitu merendahkan diri, akhirnya ditinggikan oleh Tuhan. Kedua teladan yang jahat, meninggikan diri, akhirnya dijatuhkan oleh Tuhan. Allah lah penetap, penentu, pengvonis, penghakim, dan memberikan kepada kita sesuatu destiny yang terakhir. Jikalau engkau menjadi orang yang rendah hati, belajar Yesus Kristus, Tuhan akan membangkitkan, mentinggikan engkau lebih tinggi dari siapapun. Jikalau engkau mentinggikan diri, berani melawan Tuhan, berani merebut kemuliaan Tuhan, berani sejajar dengan Tuhan, maka Allah melihat inisiatifmu, motivasimu yang salah, dia akan menurunkan engkau menjadi setan, menjauhkan diri dari Tuhan Allah. Saya sangat takut waktu melihat apa yang terjadi dalam kitab suci. Dan kita adalah manusia yang mempunyai pribadi. We are given person. We are a living person. As God is a person, we are created after God's image and likeness. So every being are given a person. Kita adalah satu pribadi karena kita dicipta menurut peta teladan Allah. Itu sama seperti Allah mempunyai oknum pada dirinya, kita juga mempunyai oknum pada diri kita. Bedanya adalah Allah dari kekal sampai kekal. Kita dicipta oleh Allah, kita bukan Allah. Kita hanya mempunyai peta teladan seperti Allah. Kita tidak boleh berambisi menjadi Allah, karena yang berambisi menjadi Allah itu adalah malaikat yang tinggi, sombong, arogan, akhirnya diturunkan menjadi iblis. Tapi orang Kristen kalau dengan rela, dengan taat, dan dengan sudi mengikuti, berkata biar kehendakmu yang jadi. Saya adalah manusia, saya tetap mau hanya menjadi manusia saja. Dan engkau rendah hati menjadi manusia yang menolong orang lain, menjadi manusia yang berkorban, menjadi manusia yang menyangkal diri. Yesus berkata, kau boleh ikut saya dan saya akan meninggikan engkau. Saudara, mari kita hari ini belajar dalil yang begitu penting. Yang inisiatif sombong mau menjadi Allah, akhirnya jadi setan. Allah yang inisiatif rela menjadi manusia, Allah bangkitkan dia, diberikan dia raja di atas raja, Tuhan di atas segala yang dipertuan. Itu Yesus Kristus. Itulah kesuksesan dari Tuhan Allah. Lain dengan kegagalan yang diizinkan oleh Allah. Setan mau menjadi Allah, akhirnya dari status malaikat menjadi setan. Yesus adalah Allah, statusnya rela ke dunia menjadi manusia, hanya ditinggikan lebih tinggi dari nama siapapun. Saudara-saudara, di dalam seluruh alam semesta cuma dua teladan. Teladan mengikuti Yesus Kristus, ada teladan mengikuti malaikat yang berambisi liar. Di dalam sejarah gereja juga hanya dua macam pelayanan. Semacam pelayanan belajar Yesus Kristus untuk merendah diri, untuk mengkorban diri, untuk menyangkal diri, dan akhirnya menjadi mulia bagi Tuhan di tempat yang mati, menjadi berkat bagi bumi di mana orang berkenan kepada Tuhan. Itu orang Kristen yang ikut teladan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, setelah kita mengikuti teladan-teladan yang baik, khususnya Yesus Kristus, lalu kita mendapatkan self-estimation, self-evaluation, self-esteem yang paling bernilai, menghargai diri dan mengkuatkan diri, dan menjadi orang yang seperti Yesus dihargai oleh Tuhan Allah. Saudara-saudara, manusia bagaimana caranya menilai diri? Manusia bagaimana
mengevaluasi diri. Jangan lupa engkau harus mengevaluasi dirimu melalui pandangan dari Tuhan, bukan pandangan dari orang lain. Ada orang lain menghormati engkau karena engkau lulusan Amerika, engkau lulusan Harvard University, engkau mempunyai gelar tertinggi. Tapi saya berkata, itu adalah evaluasi dari manusia yang lain. Itu bukan evaluasi dari Tuhan. Evaluasi dari manusia bukan kekal. Evaluasi dari manusia bukan mutlak. Jikalau kita melihat dari tangan manusia, mata manusia, maka kita melihat Yesus tidak ada kelebihan apa-apa. Yesus di dalam dunia tidak ada kedudukan politik. Yesus di dalam dunia tidak pernah menjadi wali kota, tidak pernah menjadi gubernur. Yesus di dunia tidak ada status politik, tidak ada status ekonomi, tidak ada status pendidikan, tidak ada status militer. Yesus Kristus, ada apa yang menjadikan dia unik? Ada apa yang bikin dia lebih tinggi? Alkitab mengatakan Allah telah mengkaruniakan dia nama di atas segala nama, memberikan dia kedudukan lebih tinggi di atas segala raja. Yesus disebut raja di atas raja. Yesus disebut Tuhan di atas segala yang dipertuan, the King of Kings and the Lord of Lords. But Jesus never studied in the highest education system. Tidak pernah mendapat gelar di luar negeri, tidak pernah mendapat pelajaran apapun yang bermutu di dunia ini. Dia dilahirkan di palungan, dia dibesarkan di rumah Yusuf yang menjadi tukang kayu antara lataran, antara lapisan masyarakat yang miskin. Yesus tidak pernah sekolah di Greka, di Romawi. Yesus tidak pernah mempunyai kuasa militer politik. Yesus orang paling sederhana, tapi yang memberi evaluasi bukan manusia. Yang memberi evaluasi adalah Tuhan. Itu sebab saudara-saudara, saya sering berkata kepada murid saya, kalau engkau tidak pernah sekolah di luar negeri, tidak usah minder. Engkau tidak pernah mempunyai gelar tinggi, tidak usah takut. Tetapi kalau engkau dinilai oleh Tuhan menjadi hambanya yang paling berharga, itu lebih penting dari apapun. Saudara-saudara sekalian, kita bagaimana menilai diri? Jangan kira engkau sudah lulusan Amerika baru engkau mempunyai kebanggaan menilai diri. Saya orang luar biasa karena saya lain sama pemuda-pemudi di Indonesia. Saya luar daripada Berkeley. Saya hasil studinya di Harvard, di Yale, di Princeton, di itu sekolah-sekolah universitas tertinggi di San Francisco, di Palo Alto, atau di universitas yang tertinggi di Australia, Heidegger, Jerman, Inggris, Oxford, atau di Cambridge. Tidak. Saudara harus mempunyai penilaian diri di dalam kerajaan Tuhan. Saya mempunyai pengertian saya di dalam tangan Dia, sehingga penilaian manusia tidak sampai apa-apa, tidak apa-apa. Penilaian Tuhan memberikan engkau hadiah, memberikan pujian, itu paling penting. Saudara-saudara sekalian, biar kita belajar Yesus Kristus. Yesus tidak belajar dari sekolah tertinggi di dunia. Yesus tidak mempunyai kuasa militer daripada tentara paling banyak. Yesus tidak mempunyai gelar daripada Socrates atau Aristotle, akademik di Greka. Yesus hanya mendapat pujian daripada Tuhan Bapanya di surga. Inilah anakku yang ku kasihi, dengarlah kepada dia, hei kamu sekalian. Saudara-saudara, penilaian yang tertinggi dari Tuhan Allah. Dan Yesus menjadi seorang yang mendapat penilaian tertinggi dari Tuhan Allah. Dan dia begitu rendah hati. Dia begitu taat kepada Tuhan. Begitu menjadi teladan dari engkau dan saya yang kelihatan hina tetapi tidak. Saudara-saudara, bagaimanakah kita menilai diri? Kita harus menilai diri melalui pandangan Tuhan. Kita harus menilai diri melalui anugerah Tuhan.
kita harus menilai diri dan menguji dan mencari kehendak Tuhan di dalam dipimpin oleh Roh Kudus. Alkitab mengatakan jangan sombong, dan Alkitab mengatakan bagaimana engkau menilai diri, engkau selalu mencari dan selalu menguji apa itu kehendak Tuhan. You should search and you should examine what is the perfect will of God. Engkau menyelidiki dengan mencari dan menguji apa anugerah Tuhan, dan engkau menemukan pimpinan Dia yang lebih tinggi daripada yang lain. Itu sangat penting sekali. Saudara-saudara, saya kira setiap orang ada potensi-potensi yang tidak ada orang lain. Bukan berarti engkau lebih tinggi, tapi engkau unik. Saudara-saudara, setiap orang mempunyai keunikan dia sendiri. Jangan menjadi minder karena banyak orang lebih pintar. Jangan menjadi sombong karena ada orang lebih bodoh dari kamu. Yang lebih pintar, engkau belajar. Yang lebih bodoh, engkau mengajar. Yang lebih hebat, jangan iri. Yang lebih kurang pintar, jangan hina. Kalau seorang tidak mengiri yang lebih pintar dari dia, dan dia tidak menghina lebih bodoh dari dia, baru dia manusia yang bernilai sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara pernah melihat di dalam kitab suci ada yang diiri oleh Yesus? Tidak ada. Saudara pernah melihat Yesus di dalam kitab suci ada yang dihina oleh Yesus Kristus? Tidak ada. Yesus Kristus tidak mengatakan kau pelacur, saya menghina kamu. Tidak. Yesus menghargai setiap manusia, bukan karena profesinya yang salah, bukan karena pendidikan yang rendah, bukan karena status masyarakat yang miskin. Yesus tidak pernah menghina seorang miskin. Yesus tidak pernah meremehkan seorang di dalam lapisan paling bawah. Kemarin di Batam saya berkhotbah, yang mengerti Yesus dilahirkan cuma dua macam orang. Yesus tidak memberikan wahyu kepada raja, tidak memberikan pengertian juga kepada orang Farisi, tidak memberitahu kepada orang-orang imam yang paling gengsi. Yesus memberitahu Yesus lahir. Yesus memberitahu inkarnasi hanya kepada orang Majus sama penggembala yang miskin di pinggir kota Bethlehem. Saudara-saudara, siapa lebih miskin dari gembala ini? Mereka sampai malam suntuk masih bekerja, masih buka mata besar-besar menjaga domba. Kalau tidak, mereka tidak ada upah, mereka tidak ada honor, tidak ada makanan. Coba tanya, siapa engkau hari ini dapat sedikit gaji karena engkau jaga domba malam-malam di padang belantara? Itu orang paling miskin. Tapi heran, Tuhan tidak memberitahu kepada Raja Herodes, meskipun kedudukan tinggi. Tuhan tidak memberitahu kepada imam-imam besar, meskipun pimpinan agama. Tuhan memberikan kepada orang-orang Majus tanda dari bintang bahwa Yesus sudah lahir. Itu orang kafir, itu orang dihina oleh orang Israel. Orang bangsa lain mengenal Yesus lahir, bangsa sendiri tidak mengetahui karena Allah membenci mereka yang sombong. Allah menilik orang yang rendah hati. Semua orang Majus mereka mempelajari, mau mengetahui kehendak Allah, mau mengetahui gejala dari astronomi, mau mengetahui pimpinan Tuhan. Barang siapa mencari dan mau mengetahui kehendak Tuhan, Tuhan menyatakan diri kepada mereka. Tetapi orang Farisi, orang imam besar yang berada di bait Allah, mereka sombong, mereka bangga, mereka arogan, mereka congkak. Tuhan melewatkan mereka, tidak memberitahu apa kepada mereka. Tetapi di tengah-tengah padang belantara ada orang-orang malam-malam jaga domba. Karena miskin, malaikat berkata, hei anak-anakku, penggembala domba, jangan takut. Aku beritahu kepada engkau satu kabar yang besar, kabar sukacita, yaitu hari ini dilahirkan di kota Daud seorang juru selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Kristus.
Coba lihat malaikat memberitahu wahyu kepada orang paling miskin, paling remeh, paling hina di antara seluruh lapisan masyarakat orang Yahudi. Penggembala yang paling miskin. Mereka yang mengetahui Yesus lahir di mana. Inilah cara Tuhan. The way God reveal, the way God treat you human being is according to His own will, His own way. Cara Tuhan, kehendak Tuhan mau memberi anugerah kepada siapa, engkau tidak boleh campur. Tuhan mengatakan, aku mengasihani orang-orang yang kurela kasihani. Tuhan berkata, aku memberkati orang-orang yang kurela berkati. Dan Tuhan mau memberkati orang miskin, memberkati orang relatif. Dan orang-orang ini tidak boleh menilai diri kurang, karena Tuhan menghargai mereka. Saudara-saudara, setiap orang di masyarakat ada mindernya, ada sombongnya. Kita sombong karena kita pernah ada keunggulan. Kita minder karena kita mempunyai kegagalan. Tapi saudara-saudara, saya perintahkan pagi ini, jangan menilai dirimu daripada keunggulan dirimu sehingga engkau menjadi sombong. Jangan menghina dirimu daripada kegagalanmu sehingga engkau tidak perlu menjadi orang yang meremehkan diri sendiri. Siapakah sih yang tidak pernah ada keunggulan? Semua orang ada. Bolehkah itu menjadi kesombongan kita? Tidak boleh. Siapakah tidak pernah mempunyai kegagalan? Tidak ada. Bolehkah kegagalan menghalangi kita untuk menghargai diri? Tidak boleh. Kita jangan diganggu oleh kesungguhan, kesuksesan di dunia yang akibatnya menjadikan kita arogan. Kita tidak perlu mengakibatkan hina diri karena kegagalan kita akhirnya mempermalukan Tuhan. Mari kita menjadi orang yang taruh di dalam tangan Tuhan. Saya, keberadaan saya, relasi antara subjek saya dan objek saya. I commit myself. I put in my God's hand. Let God esteem me. Let God evaluate me according to your own will. Dan Tuhan mau kita mempunyai percaya diri, bersandarkan, beriman kepada Dia. Ini penting sekali. Saudara-saudara, orang Tionghoa mempunyai seru bahasa. 天生我材必有用. Langit menjadikan saya seperti ini, pasti ada gunanya. Ada orang menghina karena mamanya orang miskin, papanya orang kampung, pendidikan sekolah dasar, tidak pernah ke luar negeri, menghina diri sampai akhirnya menjadi minder, tidak berani melihat tatap mata dengan mata orang lain karena dia kira dia minder. Saya dari kecil minder karena saya umur 3 tidak ada ayah. Saya seorang yang sangat menghina diri waktu saya masih kecil. Tapi umur 17 saya diselamatkan oleh Tuhan. Saya digugah oleh Tuhan. Saya manusia dicipta menurut peta teladan Allah. Setelah saya betul-betul mengerti arti cipta menurut peta Allah, akhirnya mulai membanggakan diri dan mulai bersandar pada Tuhan. Saya kerjakan yang diperintahkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, sekarang orang berani menghina Stephen Tong. Tidak. Mereka mengetahui Stephen Tong seorang yang sederhana, tapi telah mengerjakan hal sesuai pimpinan Tuhan dengan tanpa menghina diri. Saya sudah merancang gereja terbesar. Saya rancang konsol yang terindah. Saya telah bekerja banyak hal yang sulit dikerjakan oleh orang lain. Saya sudah berkhotbah kepada 35 juta manusia. Saya sudah menjelajah benua-benua, kota-kota, dan seluruh dunia. Saya keliling lebih 140 kali. Ini semua tidak mungkin dihina orang lain, tapi saya tidak rasa itu bangga. Tidak berani sombongkan diri, dan saya tidak berhenti pelayanan. Saya masih umur 78. Saban hari kalau mungkin terbang kelilingi dunia, pergi tempat yang kecil, ke tempat yang lemah, ke kosong, tempat yang rendah, yang sangat hina. 3 minggu setengah yang lalu saya terbang ke Palu karena saya mau melihat orang yang susah, orang yang kena tsunami, orang yang dilanda gempa bumi, miskin.
bagaimana menghapus air mata mereka, bagaimana memberikan penghiburan dari firman Tuhan kepada mereka, bagaimana menguatkan iman mereka. Ini semua pimpinan Tuhan. Gereja ini saya bangga karena gereja satu ini telah menghasilkan lebih daripada 7 miliar untuk menolong orang di Lombok dan menolong orang di Kulawi, di Donggala, dan di Palu. Karena apa? Cinta Tuhan mendorong kita. Saudara, jangan kira engkau tidak berguna. Jangan ditipu iblis kalau Tuhan membuang engkau. Tidak. Tuhan menciptakan engkau dan engkau berguna. Tuhan memimpin engkau supaya engkau boleh memuliakan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, jikalau kita tidak pernah mengetahui orang Palu itu bagaimana, sekarang tenda-tenda ratusan yang dibeli oleh orang Kristen di Gereja Reform Injili Indonesia yang berada di Jakarta, di Kemayoran dan cabang-cabang, sudah menjadi berkat bermiliar-miliar. Kita kirim ke situ. Kita mengirim ratusan tenda. Yang besar menampung murid-murid satu kelas, yang kecil menampung keluarga yang tidak ada rumah lagi. Ratusan tenda di Lombok, di Palu dikirim dari sini. Ratusan kakus dibangun dari gereja ini. Puluhan gereja yang baru dibangun di situ di dalam 1 bulan untuk menampung orang yang gerejanya sudah roboh, yang gerejanya sudah hancur, sudah menjadi puing-puing. Sekarang mereka masuk gereja kecil yang dibangun oleh GRI, berbakti di dalam. Karena apa? Kita belajar Yesus Kristus. Kita berguna tidak? Berguna. Sampai mana guna? Sangat berguna. Asal kita rendah hati, kita ikut kehendak Tuhan, kita mau menteladani Yesus Kristus, menjadi pelayan bagi orang lain. Saudara-saudara, saya akan ceritakan satu cerita yang pendek sekali, tapi cerita ini sangat berarti. Saudara tahu kalau jantung rusak, sekarang bisa diganti dengan jantung orang yang sudah mau mati, menyerahkan dia punya organ untuk menolong orang lain. Itu adalah semacam derma, semacam pemberian yang paling berarti. Karena kita sudah mati, mata rusak, tangan rusak, kaki rusak, jantung rusak, lever rusak. Tapi sebelum saya rusak, saya berjanji, cungkillah mata saya, cangkokkan ke mata orang lain, supaya orang lain bisa melihat lagi melalui mata saya. Saya sudah mati, mata saya menolong orang lain melihat. Saya kalau sudah rusak, jantung saya berdebar di jantung orang lain, biar dia hidup lagi. Nah, ini cara yang paling anggun di dalam memberi sumbangsi kepada orang lain. Dan saya mau tanya, pertama kali jantung dicangkok itu di mana? Bukan di Amerika, bukan di Rusia, bukan di Jerman, bukan di Perancis, bukan di Inggris, bukan di Jepang. Negara-negara yang baru saya sebut namanya, semua mempunyai kemajuan mutakhir, kemajuan paling modern di dalam dunia medis. Tapi Tuhan membuat pertama kali penjakokan jantung bukan di Eropa, bukan di Amerika, bukan di Asia, di Afrika. Dr. Bernard yang pertama kali mencakot jantung berada di Afrika Selatan, tempat yang seolah-olah tidak pintar, tidak maju. Tapi Tuhan mengizinkan mereka mulai mencangkot jantung. Waktu penjangkokan jantung pertama kali berhasil, seluruh dunia heboh, seluruh dunia kagum. Ternyata di Afrika ada orang pintar seperti itu. Tapi hari ini saya memberikan satu bocoran. Waktu itu jantung sudah dicangkok, mesti jahit lagi. Waktu jahit, dokter benar tangannya goyang, dia tidak bisa jahit. Nah, akhirnya penjangkokan jantung sukses tidak. Penjangkotan jantung gagal tidak. Sukses. Karena apa? Yang bisa menjahit bukan dokter Bernard, bukan asistennya, tetapi tangan mereka yang selalu goyang
bikin mereka tidak bisa jahit. Akhirnya mereka minta tolong seorang Afrika, orang yang hitam, orang yang tidak pernah belajar kedokteran, tapi orang yang menyapu-nyapu di hospital di Afrika Selatan. Tolong engkau bantu jahit. Lalu di bawah asistensi, di bawah pengaruh daripada dokter yang pintar, dia menjadi penjahit jantung yang bikin orang itu tidak jadi mati. Hal ini tidak boleh, karena menurut konstitusi orang hitam tidak boleh masuk rumah sakit orang putih, tidak boleh mengikut di dalam urusan medis. Tetapi benar tidak ada cara lain kecuali dia rela rendah hati panggil orang hitam yang tangannya stabil sekali untuk jahit jantung yang dicangkok itu. Saudara-saudara, hal ini tidak diketahui oleh orang lain sampai lebih daripada belasan tahun. Satu hari dibongkar rahasia ini. Seluruh dunia heboh. Orang Afrika mempunyai kontribusi yang besar di dalam pencangkokan jantung. Bukan karena pengetahuannya pintar, karena tangannya stabil. Saudara-saudara, waktu sudah ketahui seluruh dunia mulai menilai berbeda lagi. Dan tidak lama kemudian Mandela mendapatkan kemenangan. Dia menjadi presiden daripada Afrika Selatan. Dan kedudukan orang daripada hitam dipersamakan dengan orang putih di negara itu. Saudara-saudara, saya pernah ke Afrika Selatan. Saya berkhotbah di situ. Dan saya bikin kaget. Saya terkejut karena orang putih di situ ketakutan dianiaya orang hitam. Karena sekarang orang hitam sudah ada kedudukan tinggi, mereka berani melawan dan berani menganiaya orang putih. Saudara-saudara, jangan minder karena pendidikan kurang. Jangan minder karena engkau tidak bisa apa-apa. Tuhan memelihara, mencipta engkau dan memberikan potensi-potensi yang ada di dirimu yang mungkin tidak ada pada orang lain. Dengan demikian setiap orang Kristen berdoa kepada Tuhan, beri aku confidence, beri aku kepercayaan diri, beri aku penilaian diri yang sesuai kehendak Tuhan, sehingga saya tidak arogan dan saya tidak inferior. Saya tidak sombong, jangan sampai merebutkan kemuliaan Tuhan Allah. Saya juga jangan rendah, hina diri sampai diperalat oleh iblis. Ini kepercayaan diri, confidence, self-confidence, because I trust in the Lord, because I imitate my Lord Jesus Christ, because I estimate, evaluate myself through the eyesight of my God. I develop and I try to make myself available to do something good in order to glorify Jesus Christ. Hari ini saya khotbah sampai di sini. Mari kita menjadi orang yang menilai diri dengan anugerah Tuhan. Jangan menghina diri, jangan arogan, meninggikan diri. Tuhan memberkati kita menjadi manusia yang beriman sesuai kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, ajarkan kami menjadi manusia yang beres, manusia yang normal, manusia yang sehat, manusia yang beriman kepada Tuhan. Dan melalui iman kepercayaan sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan memberikan konfidensi yang cukup kepada kami, sehingga kami tidak menjadi penghina terhadap diri kami sendiri, juga tidak menjadi pengevaluasi yang salah terhadap diri kami sendiri, tapi kami mau menjadi manusia yang hidup sesuai kehendak Tuhan. Dengar doa kami, berkati kami masing-masing. Kami serahkan diri kami ke dalam Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.
Amen.